Di catatan Pak Armi demikian ya. Baik, silakan nanti dicatat ya. Oke, baik. Teman-teman kita lihat di sini ya. Ini adalah seri perdananya Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Tahun berapa pemilunya berarti teman-teman? 2004 ya. Musuh dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala di partai puncak ya untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Itu siapa teman-teman? Pasangan siapa? 2004 Megawati dan Hamzah. ngawur Hamzah. Ayo ngarang. Siapa? Depan apa inisialnya HM? Hah? HM. Ayo, ini baru nyatet tok laline ayo. Siapa wakilnya Megawati? 2004 Hasyim Musadi. Ya, jangan lupa teman-teman ya. 2004 ada Hasyim Musadi dan Megawati kemudian menghadapi Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala 2004. Diingat-ingat pula 2004 adalah pemilu pertama di Indonesia yang langsung memilih presiden dan wakil presidennya ya. Itu. Seri pertamanya SBY JK gimana Pak? Bagus teman-teman. Walaupun di balik itu ada beberapa peristiwa penting untuk sejarah bangsa kita. Misalnya kayak tsunami Aceh ya 2004 di awal kepemimpinannya SBY. Kemudian ada teroris ya, beberapa kali teroris berhasil ditangkap dan ngebom, terutama bom Bali yang seri 2. Itu di zamannya SBY jilid 1. Kemudian masih ada lagi teman-teman kasus penyelesaian gerakan Aceh GAM yang diselesaikan di kota di luar negeri. Ibu kotanya Finlandia, apa namanya teman-teman? Helsinki, ya. Ada perjanjian itu dengan GAM teman-teman ya, Gerakan Aceh Merdeka untuk perdamaian ya dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kebetulan tokoh perwakilan Gerakan Aceh Merdeka bernama Hasan Tiro itu adalah warga negara yang hidup di Helsinki, meminta suaka politik ke sana. Ya, maka kemudian Indonesia dengan jalan damai mencoba untuk mengajak damai dengan Gerakan Aceh Merdeka dan ikut perundingan di sana, teman-teman. Ya, tujuannya untuk kemanusiaan dan mencegah terjadinya perang konflik yang berkepanjangan dengan warga Aceh. Maka kemudian Indonesia ikut dan bisa menyelesaikan kasus fanatismenya GAM, teman-teman. Ya, Gerakan Aceh Merdeka. Itu di zaman seri pertamanya SBY JK. Ya. Apa arti pentingnya Aceh, Pak, bagi Indonesia? Kok nggak dilepas aja? Teman-teman masih ingat repetisi materi bab 1? Apa yang disumbangkan orang-orang Aceh bagi kemerdekaan kita? Bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kita? Ayo, apa? Mereka nyumbang apa? Pesawat yang hari ini mau kolaps, teman-teman. Maskapai penerbangan kita, ya Garuda. Itu salah satunya adalah pendirinya adalah orang-orang Aceh yang bergotong royong, ya. Nama pesawatnya Seluah, teman-teman. Ya. Itu awal dari pesawat maskapai Garuda yang menjadi bagian dari BUMN-nya negara. Ya hari ini sangat kolaps ya teman-teman, bahkan mau ganti nama dan sebagainya. Padahal itu lambang dari supremasi penerbangan sipil kita. Ya, bagaimana kemudian presiden punya pesawat kenegaraan itu sumbangan gotong royongnya orang-orang Aceh, teman-teman. Ya jangan pernah kamu lupakan ya. Mereka ikut patungan, bahkan menjual tanah, memberikan emas, kalung dan sebagainya, perhiasan untuk nyumbang beli 2 pesawat kita. Ya, pesawat kepresidenan pertama kita untuk Presiden Soekarno. Itu sumbangsinya orang-orang Aceh, teman-teman. Ya. Itu. Ya, kemudian teman-teman di sini juga bagaimana kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala mampu tampil cemerlang ya, kepemimpinannya baik sekali di seri pertama. Kemudian mereka ya berjalan terus masuk dalam pilihan kedua dan menang lagi, tetapi pasangannya berbeda. Yaitu ada SBY dan pasangan berikutnya siapa teman-teman? Budiono, ya Budiono adalah seorang teknokrat, tetapi bukan dari saintis atau orang laborat atau orang
insinyur seperti Habibie, dia adalah seorang ekonom, teman-teman. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, ya. Pakar di bidang neoliberalisme dan kapitalisme, teman-teman. Maka besok kalau ada lintas jurusan anak-anak IPA, ya, kuliah di Ekonomi UGM pasti akan diajar oleh Prof. Budiono. Ya, materinya terkait dengan neoliberalisme dan kapitalisme, termasuk industri-industri yang berbau Amerika sentris. Itu Pak Budiono, ya, Prof. Budiono ini adalah pakarnya, teman-teman. Ya, maka ketika SBY berpasangan dengan Budiono, orang-orang bisa mengindikasikan bahwa Indonesia akan mepet sekali dengan Amerika, ya, karena Budiono adalah didikannya Amerika, teman-teman. Ya, walaupun dia seorang ekonom, tetapi cara pandangnya sangat kapitalistik sekali, dan sumbangsih pemikirannya adalah untuk kemajuan di bidang ya liberalisme dan kapitalisme di Indonesia di masa itu. Ya, SBY memilih Budiono juga dalam perhitungan politik juga, politik internasional juga, ya, di tahun 2009. Musuhnya ada tiga, ada dua, teman-teman. Musuhnya SBY, Budiono. Siapa? Di tahun 2009? Siapa? Siapa? Ayo. Megawati pasangannya sama? Ayo, kemarin harus dibahas tuh. Megawati dan Prabowo. Satu lagi siapa, teman-teman, musuhnya? JK dan Wiranto. Iya. JK Wiranto, Megawati Prabowo, dan SBY Budiono. Ya. Seri kedua gimana, Pak? Blunder, teman-teman. Kasus Senturi dan kasus Hambalang itu muncul di seri kedua ini. Ya, korupsi. Penggunaan dana bantuan langsung ke Bank Senturi ini disahkan dan sebagainya, teman-teman. Ini adalah seri keduanya SBY JK. SBY Budiono. Yang perlu teman-teman catat, ya. Nih. Tuh, teman-teman, ya. Seri keduanya Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Ya, diingat-ingat 2004 SBY adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung. 2009 dia mempertahankan kekuasaannya, dipilih lagi dengan wakil yang berbeda. Tetapi di tahun berapa kemudian pemilu lagi, teman-teman? Tepat sekali, 2014. Yang terpilih adalah Joko Widodo, pasangannya JK. Musuhnya siapa? Ah, pinter. Prabowo dan wakilnya? Ayo, siapa wakilnya? Ngarang jaga. Inisialnya HR. Hatta Rajasa, tepat sekali, ya. Andre Willy, ya, Hatta Rajasa, ya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional pada waktu itu, ya. Jokowi menang, teman-teman, ya, 2014, dan awal mula dikotomi atau dua pasangan yang berhadapan man to man, ya, antara Prabowo dan Jokowi itu di seri 2014 ini, seri awal kepemimpinannya Jokowi. Kita ingat juga Joko Widodo berangkat dari awalnya apa, teman-teman? Dari karir politiknya sebagai awal paling dasar dia jadi apa, teman-teman? Ayo, apa? Pejabatnya apa dia? Wali Kota Surakarta, ya, 2 periode. Kemudian naik lagi jadi gubernur mana? Iya, DKI Jakarta. Kemudian baru jadi presiden, teman-teman. Ya, ingat-ingat itu, ya, dari kalangan sipil, pengusaha basicnya. Ya. Sementara Yusuf Kala juga sama, pengusaha, dan pada waktu itu mantan ketua partai yang berkuasa di masa Orde Baru apa, teman-teman? Golkar, tepat sekali, teman-teman. Ya. Ketika SBY terpilih pertama di 2004, Yusuf Kala adalah ketua umum Golkar, teman-teman. Ya, ketika dipilih di zamannya Jokowi, JK hanya sekedar dewan pembina saja, anggota pengurus, tetapi tidak punya jabatan fungsional harian. Oke, kita lihat yang paling ujung sana itu ada perbaikan pelayanan kesehatan, ya, perbaikan pelayanan sosial untuk masyarakat dengan pengeluaran penggunaan kartu-kartu itu, ya, kartu Indonesia Sehat, Pintar, dan Sejahtera.
Ada yang di sini dapat kartunya, teman-teman? Ya, kalau kamu dapat kartunya ya kebangetan ya. Ini haknya orang tidak mampu ya, tidak punya ya, kelas bawah masyarakat Indonesia. Tetapi teman-teman, sebaik-baiknya programnya Joko Widodo, ternyata di lapangan banyak penyelewengan ya. Penyelewengannya apa? Ya, Pak, bisa dilihat ya, teman-teman semua bisa melihat kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Sejahtera itu kalau untuk kalangan kelas bawah pengawasannya yang kurang itu teman-teman bisa melihat banyak penyelewengan jangka pendek dan skala prioritas yang tidak tepat sasaran. Orangnya tepat, yang menerima tepat, kelasnya kelas bawah tepat sekali, tetapi penggunaan bagi user yang sudah dapat kartu dan uang dari program ini itu tidak digunakan semaksimalnya untuk hidup mereka. Ya. Bahkan yang sering banyak penyelewengannya adalah kartu Indonesia Pintar, teman-teman. Duitnya keluar bukan untuk beli seragam, beli buku, atau bayar uang sekolah, tetapi untuk beli kalung emas, ya, pergi ke toko emas, beli itu, ya, teman-teman. Dan banyak perilaku-perilaku negatif yang muncul di masyarakat. Jokowi tepat, teman-teman. Tetapi kemudian penggunaan si user ini yang perlu diperbaiki dan didampingi, dibina, diberdayakan, teman-teman. Kalau tidak, penyimpangannya cukup berat. Ya. Ini situasi di masa Presiden Joko Widodo. Ya. Kemudian kita lihat juga kebijakan ekonomi, subsidi bahan bakar minyak sudah mulai dikurangi. Kita sudah mulai berjalan sangat go green, teman-teman, dan mengikuti perkembangan perubahan iklim dunia. Kita mencoba untuk tidak banyak membuang ya penyebab gas rumah kaca, kemudian pengurangan pencemaran udara dan sebagainya. Intinya bahwa di bidang ekonomi kita mulai ekonomi hijau, teman-teman. Ya, dan Jokowi mencoba untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, walaupun sampai hari ini masih bergentayangan tambang batu bara dan ekspor batu bara masih jalan, dan PLTU kita banyak menggunakan sumber daya fosil batu bara. Tetapi Jokowi concern sampai hari ini penggunaan batu bara coba untuk diminimalisir. Ya, kita sudah tidak boleh lagi ngekspor batu bara ya, dan mulai mengurangi penggunaannya. Kemudian kebijakan laut, ya, kelautan ada menteri siapa, teman-teman, yang sering cek Mbak? Iya, Susi Pujiastuti. Ya, tapi teman-teman ingat, ada satu permasalahan yang perlu teman-teman pahami. Kapal itu tidak bisa ditenggelamkan begitu saja ketika dia terbukti, terlihat, dan tanpa ada putusan pengadilan resmi, kemudian si kapal itu bisa ditenggelamkan kayak modelnya Bu Susi yang dibom dan sebagainya, teman-teman. Kapal itu yang berbeda negara asing itu melambangkan kedaulatan negara tersebut di atas lautan. Jadi kalau mau menenggelamkan dengan bukti kriminal, dia harus berketetapan hukum, teman-teman. Nggak bisa langsung ditenggelamkan. Nah, yang tampak di layarmu ini dan apa yang tertera dari yang ditunjukkan oleh Bu Susi, sebenarnya ini adalah bentuk bagaimana Bu Susi memberikan efek jera, bukan penindakan dalam konteks langsung dibakar, karena itu sangat membuat citra Indonesia kalau semena-mena itu akan kena teguran dari dunia internasional, karena kapal itu tidak sembarangan, teman-teman. Ya, itu pun kapal yang memang tidak diambil kembali oleh si pemiliknya dari negara di mana dia melakukan pelanggaran-pelanggaran kriminal, misalnya illegal fishing, illegal logging, human trafficking, ya. Itu kalau tidak diambil lagi oleh pemiliknya atau majikan si pemilik kapal, itu tidak akan tidak terpelihara, maka bisa ditenggelamkan. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi bisa dipahami bahwa menenggelamkan kapal itu bukan persoalan ketangkap langsung ditenggelamkan, nggak boleh. Itu melanggar aturan hukum internasional. Nanti coba tanya ke orang tua yang bisnis di bidang kapal ataupun mereka yang hidup di dunia kapal pesiar dan sebagainya. Coba ditanya saja, ada hukum itunya, teman-teman. Ya. Kemudian kebijakan pertambangan, ya. Ini ada dua temanmu IPS yang saya tanyai, ya. Satu adalah si Mahes, karena keluarganya kebanyakan dari tambang batu bara, ya. Dia banyak sering teriak, Pak, tambang batu bara ini untuk diekspor, karena
merasa bahwa kemudian jajan hidupnya dari situ. Maka kemudian ketika ada pelarangan, ada situasi di mana kemudian batu bara tidak diizinkan, ada sedikit protes gitu ya. Kemudian saya tanya Kristanto, ya kebetulan rumahnya tidak jauh dari Blok Mahakam. Gimana kamu melihat Blok Mahakam di kampung halaman sana? Ternyata super mewah teman-teman. Memang Blok Mahakam ini adalah tempat tambang minyak bumi dan batu bara juga ada di situ yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian kita di wilayah Kalimantan. Ya. Maka ketika Blok Mahakam dikuasai oleh Indonesia, dikuasai oleh pemerintah, itu adalah merupakan kebijakan pertambangan yang terbaik bagi Indonesia. Dan awalnya kan yang menguasai British Oil, kemudian ada Epson dan sebagainya. Jadi ketika Mahakam bisa dikuasai Indonesia, ya berarti kita dapat tambang minyak bumi yang baik di wilayah Kalimantan. Selain kita sudah punya tambang di Jawa itu ada di Cepu, kemudian Pelaju di Sumatera Selatan, kemudian yang di tengah lautan itu ada di Anambas, di Tarempa. Satu lagi yang lagi booming mau dibangun di Masela. Masela itu di wilayah Maluku sana teman-teman. Kita punya banyak tambang minyak di sana. Kalau kilangnya macam-macam, ya di Cirebon ada Balongan, di selatan Jawa ada Cilacap, ya. Misalnya seperti itu teman-teman. Di Sumatera ada Dumai, ya. Di Riau ya ada Dumai tempat kilang minyak kita di situ. Tuh. Itu teman-teman, dan Balikpapan ya, jangan lupa Balikpapan, di Sorong juga ada, Biak Sorong itu juga ada kilang minyak kita, penelitian Pertamina. Ya. Tuh. Dan yang paling menjadi tekanannya lagi adalah di sini teman-teman, kebijakan pertambangan yang poin terakhir ini tentang kepemilikan. Apa teman-teman yang tertera di situ perusahaannya apa namanya? Freeport. Saya mau tanya ke teman-teman, masih ingat undang-undang penanaman modal asing di zaman Orde Baru tahun berapa? PMA. Ayo, giling-giling PMA tahun berapa? 19. Ayo PMA lali, ayo tahun berapa? 67. Ini jadi titik tolak masuknya Freeport ke Indonesia. Pondasi ekonomi, pondasi hukum mereka bisa ngobok-ngobok ya pegunungan Gasberg dan sebagainya yang ada di Papua. Undang-undang penanaman modal asing. Kemudian teman-teman, loh kok hanya asing aja, yang dalam negeri juga mau dong, biar pengusahanya juga ikut-ikutan, perusahaan negara, perum, perusahaan umum dan sebagainya, ikut-ikut juga menikmati sumber daya alam. Maka dibuatkan oleh Orde Baru teman-teman, namanya Undang-Undang Nah, besok kalau di kampusmu ada cerita tentang namanya kapitalisme, industri, tambangan dan sebagainya, kerusakan lingkungan hidup, kita akan berangkat dari cerita ini, teman-teman. Giling-giling, ya seumur hidup di Indonesia kamu akan tersandra ini. Ini jadi biang kerok pintu masuknya asing menjajah sumber daya alam kita. Ya. Undang-Undang PMA tahun 67 dan PMDN tahun 68. Ini yang melegalkan pengusaha dalam negeri, ini yang melegalkan investasi asing. Ya, ini nek dicongkel kan seumur hidup kita akan dijajah teman-teman secara tidak langsung. Nah, pintu inilah yang menjadi awal mula penguasaan sumber daya alam kita jatuh ke tangan asing. Nah, kita dikadalin dengan undang-undang ini oleh Orde Barunya sih Soeharto teman-teman, ya PMA dan PMDN, ya, melegalkan memberi karpet merah bagi Freeport ya, untuk menguasai Papua. Setelah direbut ya Irian Barat itu direbut oleh Soekarno melalui peristiwa apa teman-teman? Soekarno merebut Irian Barat dalam peristiwa tahun 1961. Apa judulnya? Yogyakarta 19 Desember tahun 1961. Soekarno menyampaikan pidato tentang apa untuk merebut Irian Jaya atau Irian Barat? Trikora. Ya, giling-giling ya. Kita susah payah merebut Trikora tapi kemudian merebut Irian Barat, kemudian malah
sama Orde Baru di ini teman-teman. Ya, diberikan jalan untuk dikuasai dalam konteks penanaman modal asing. Ya. Keruk sumber daya alam kita. Ini dia. Ya. Nih, ya perlu untuk catatan teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah bentuk bagaimana kemudian sisi kita memaknai tentang kerusakan alam dan pertambangan ada di Indonesia akan berangkat dari ini dalam konteks sejarah bangsa kita. Maka perlu teman-teman memahami di sini. Ya, catat ya. Oke. Baik. Teman-teman, ada cerita menarik dari arsipnya Pater Van Dense. Tahu Van Dense siapa, teman-teman? Ayo, Romo Yesuit sing apa? Punya sumbang siapa buat kolese ini? Ayo, ruangannya menghadap persis di bawah. Apa kuwi? Iya, Supra. Ketika Trikora di tahun 1961, Pater Van Dense itu meminta seluruh warga Loyola, KBKL pada waktu itu yang dominan adalah cowok, itu untuk bersiap-siap kita ikut dalam Trikora, teman-teman. Di sekolah itu ada sumbangan untuk ya semacam amal untuk mendanai Trikora, ya sumbangsi gotong royong anak-anak menyisakan uang jajan. Ya bahkan ada kegiatan bela diri dan sebagainya, teman-teman. Persiapan semacam wajib militer untuk anak Loyola bersiap untuk ke siapa tahu dikirim ke Irian Barat, teman-teman. Dulu Loyola seperti itu, kalau kamu mau tahu, teman-teman. Ada pelatihannya, ada penanaman nilai-nilai nasionalisme di situ. Ya. Artinya apa? Ya dari Loyola ini punya sumbangsi untuk nasionalisme bangsa kita. Nggak hanya sekedar sekolah doang, tetapi juga ada sumbangsi bagi negara. Kita ikut, teman-teman. Jangan main-main Pater Dense itu nata anak-anak Loyola sebagai kepala sekolah waktu itu sudah di konsep sedemikian rupa bersiap untuk ke Irian Barat, teman-teman. Ya. Dia anak Loyola mau ke Irian Barat mau jadi tukang angkut yang dapur umum maupun dari tapi sudah disiapkan sama Pater waktu itu. Semua kolese sudah siap semua, teman-teman. Termasuk Loyola pada waktu itu. Ya, jadi kita itu sebenarnya punya jalinan sumbangsih untuk negara sebenarnya. Ya, 98 teman-teman ingat ya ceritanya Pak Armi dari almarhumah Bulani. Kita ikut demo juga. Ya, nggak hanya diam teman-teman Loyola, tetapi juga ikut punya compassion dan hati nurani di situ. Ya, untuk berpihak pada rakyat. Ya, itu sumbangsih sejarah kita. Maka Loyola ini punya nilai sejarah historis yang hubungannya dengan negara begitu kuat, teman-teman. Ya. Ini penting untuk kamu pahami dan menjadi kebanggaan di hatimu. Ya, kita itu tidak hanya sekolah mendidik jadi pinter toh, tapi punya hati nurani, kepedulian sosial, ya untuk negara terutama. Ya, itu teman-teman yang perlu dicatat dan perlu kamu banggakan. Ya. Itu, ya. Kami teman-teman, nah, itu yang jadi kebanggaan kita. Ya. Kemudian Pak Armimo, ini kalau Jokowi yang seri kedua dengan siapa panggilnya? Nah, ini sebenarnya materi contek ini. Justru kalau Pak Armi ada soal tahun 2019 pemilu kedua Jokowi pasangannya sama siapa? Apa tahu dia tidak? Ini besok tak balik semua udah ujian sekolah ya. Tak balik semua, tak tutup kabel gitu kan. Ini media amin ya, saya nggak boleh. Oke, kemudian Pak Armi besok setelah kamu ujian praktek masuk bab 5, Pak Armi akan coba untuk merepetisi beberapa model soal. Pak Armi akan coba beberapa model soal yang mengikuti UTBK di zamannya Pak Armi. Yaitu, ya teman-teman, model soalnya pilihan ganda tetap, tetapi ada sensasinya, teman-teman ya. Kamu kalau benar dapat poin 4, kalau salah -1, kalau nggak ngisi 0 ya. Pak Armi akan bikin sekitar 30 atau 32 nomor aja. Ya, silakan dipilih 25 kalau kamu pengen dapat 100 ya 25 mau jawab bener kabeh. Nek syukur-syukur awakmu bejo ya 32 mau jawab kabeh. Nek bener kabeh ya dapat 100 pasti. Kelebihannya nggak dihitung. Tapi kalau kurang, Pak, salah satu dapat 95 ya. Bener nggak?
20. Bener nggak, teman-teman? Bener toh? Nah, katakanlah kamu hijab 25, ya. Salah satu berarti dapat 95, ya. Kalau salah semua lah, ya rasa sinau. Salah kabeh 32. Minus 32. Saya bertanya ke teman-teman IPA, minus 32 biar jadi 75, cari nilai berapa? 100? Impossible, impossible. 107 bisa? Berarti soal berikutnya 32 nomor lagi kamu harus dapat di atas berapa nomor berarti sebenarnya? 20? Bisa dipahami? Tapi bener kabeh, bener nggak? Oke, deal? Saya akan coba besok setelah ujian praktek. Ya, tak jajal 32 nomor. Silakan dipilih. Wah, melompati terserah. Nah, begitu salah berarti minus 1. Ya, minusnya 1 apa 2? 1 aja, ya. Nah, biar tegangannya kenceng atau enggak? Plus 4 minus 4. Gitu ya, biar ada sensasinya. Ini kan Buning juga sudah mulai membuat ya, tapi Buning kemudian tipe soalnya diubah. Ya misalnya benar salah, kemudian sebab akibat. Ya benar nggak sebab akibat? Ya itu kalau nggak klasifikasi, misalnya Fumi jenis ini gambarnya dia masuk kelas apa gitu. Saya juga akan nyoba gitu nanti. Ya akan tak coba dekat dengan UTBK ya, modelnya seperti itu. Biar kemudian teman-teman siap. Oh soalnya kayak ini ya sudah. Ya lebih susah kalau sebab akibat teman-teman, karena kamu kalau nggak tahu sebabnya pasti nggak akan tahu akibatnya, ya boro-boro tahu akibatnya sebabnya saya nggak tahu. Nah ini nanti kita akan belajar ya untuk menganalisis ya. Persiapan offline teman-teman ya, ujiannya offline, berpikir online ya. Pak Armi akan coba untuk mengajak kamu berpikir offline ya. Siap ya? Ya, oke deh. Oke, Pak Armi juga mau cerita ini teman-teman. 2009 adalah tahun yang menarik buat Pak Armi dan anak-anak Loyola. Karena di tahun ini angkatannya Pak Armi banyak yang ya 2009 ini ya teman-teman ya. Budiono sama SBY kepilih pada waktu itu. Ada sebuah peristiwa di mana pemilunya itu melintasi persiapan Popsila waktu itu. Ya kita waktu itu pra Popsilanya, simulasi Popsilanya mundur sehari, libur sehari. Karena sebagian besar anak-anak Loyola banyak yang jadi anggota TPS teman-teman, termasuk saya waktu itu yang sudah boleh nyoblos tetapi diajak karena bagian dari kegiatan Karang Taruna waktu itu. Ya saya ikut ya waktu itu awal jadi anggota TPS, saya dapat bagian hansip teman-teman ya. Tugasnya apa? Ngangkuti piranti TPS pindah dari kelurahan masuk ke TPS dekat rumah saya. Itu pengalaman saya ketika di Loyola. Dan mulai dari 2009 sampai dengan 2019 kemarin, saya nggak pernah tidak jadi panitia TPS teman-teman di kampung. Ya. Mulai dari hansip sampai terakhir saya jadi sekretaris di TPS. Ya. Biayanya dulu dikasih uang ya, uang lelah itu dari materi uangnya 100.000 sampai 850.000 ya. Tetapi yang paling rekoso buat saya adalah di tahun 2019 karena hampir tidak tidur dalam 2 hari saya. Kenapa? Karena penghitungannya luar biasa banyak ya. Teman-teman akan pernah dapat cerita dan tahu ya dari orang tua ya, TPS di dekat rumahmu tidak tidur, benar nggak? Ngalami nggak? Diceritain teman-teman 2019, orang tua ada yang cerita begitu? Ada orang mati habis hitung TPS, bener nggak? Semarang banyak ternyata yang kena serangan jantung, kena macam-macam. Itu kejadian saya ngalami teman-teman. Ya datang mulai jam 6 pagi, baru pulang kembali ke rumah jam 9 pagi teman-teman. Ya sudah berapa teko kopi saya habiskan itu teman-teman. Ya. Karena apa? Ngitung itu baru selesai TPS saja setengah 2 pagi. Sampai ke kelurahan masih bantu salah satu
orang tua dari teman kuliah saya yang bapaknya bingung karena ada kesalahan input data. Dipetani mana sampai 8:30. Dulu saya masih kerja sebagai jurnalis, berangkat ke kantor itu matanya kayak diganduli setan. Megang bolpen itu udah nggak bisa. Gara-gara apa? Ya gara-gara tidak tidur. Bayarannya mau ngolong atau seket 8.50, tapi 2 hari kerja. Ini kerja roti. Ini pelanggaran hak asasi manusia. 2019. Di 2009 kita perlu berbangga teman-teman. Ada guru kita yang nyalek waktu itu, ya. Bu Surati maju di 2009 waktu itu, ya. Setiap masuk kelas kampanye 15 menit, ya, cerita, ya, cerita tentang korup dan sebagainya. Kebetulan banyak teman saya yang kemudian rumahnya itu adalah di daerah dapil pilihannya Bu Surati, terutama kelas IPS waktu itu, ya. Beberapa ada tetangganya Yudis, tetangganya Mahes itu juga rumahnya teman-teman saya juga waktu itu. Ya, kemudian teman-teman saya guyonan, Bu, nek orangnya apa-apa ya tak coblos, Bu, bapakku ya bakal coblos jenengan. Jadi Bu Surati udah diguyoni gitu sama teman-teman saya. Artinya ya ini hanya sekedar bercandaan dan sebagainya, tapi intinya bahwa ya sebenarnya politik praktis seperti itu nggak pantas masuk ke sekolah ya. Kita kan waktu itu masih pemilih awam waktu itu, tapi ya nggak pas. Kemudian ada cerita juga yaitu pasang geber di depan dekat mie ayam Pak Indan. Anak-anak kalau ke Warugo ya ambil batu dilempari ditimpuk. Kaki jengkel lewat ditimpuk, gambarnya ditimpuki sama anak-anak Loyola. Sampai dimarahi sama Satpam itu diuncali waktu ini berserakan di jalanan gitu. Ini berangkat ekstra itu udah batu dilempar. Nyoh, itu yang terjadi di zaman saya waktu itu. Ya sayangnya kenangan itu kemudian ya jadi cerita Bu Surati dan teman-teman ketika kumpul KIKL dengan angkatan saya. Oke ini apa ke geberku mbok bolong matanya dibolongi sama teman-teman saya angkatan. Ya karena kemudian situasinya kan memang kita baru belajar berdemokrasi waktu itu. Bahkan kenangan saya di Warugo teman-teman, warung yang sudah ambruk, sudah rusak di sebelah baratnya Loyola itu, dulu sering pasang gambar calon, teman-teman. Gambar calon, kemudian sama teman-teman saya diapakan coba? Dicabuti, kemudian dibuat duduk, dibuat main kartu, main Uno atau main capsa, main apa itu, buat landasan, buat itu sambil kalau enggak makan siang pesan di Warugo gitu, makan bareng di taman yang di depannya itu teman-teman. Itu banyak sering selek sama tim suksesnya caleg-caleg teman-teman. Karena apa ya, anak Loyola ngira untuk dicabut, cabutannya kurang kuat gitu. Udah dibolongi teman-teman, digambari kumis, kacamata, pakai spidol. Itu kerjanya anak-anak Loyola dulu zaman-zaman saya, ya nakal-nakal teman-teman. Tapi ya menarik itu. Jadi zaman kita berdemokrasi, belajar demokrasi itu belum tentu anak-anak muda seumurmu di usia 17 tahun udah punya KTP itu kemudian bisa dengan terbuka untuk menerima situasi yang ada. Itu cerita saya ya, kenang-kenangan dengan Bu Surati. Yang selalu kamu teriak, Bu, izin surprise. Surprise ke izin, ya kan ya lucu kan. Itu yang terjadi di masamu ya, di situasimu yang dulu dan saya tidak ada perubahan yang berarti. Itu kenangan saya teman-teman. Kemudian saya mau nambah apa lagi ya? Oh, saya karena ini anak IPA, saya diminta cerita tentang dunia kelautan. Teman-teman tahu istilah ini teman-teman? Ayo, apa nih? Ada yang mau masuk oceanografi, ilmu kelautan, ilmu perikanan, ilmu tangkap darat, tangkap laut? Apa gitu awal? Ayo, apa nih? Bahasa Inggrisnya apa nih? Ayo warga Pantura, Pantura Utara, ya Pekalongan, Batang, Brebes, Pati, Rembang, Kudus, Demak, Kendal, Terawal ki apa? Batang. Jaringkan apa istilahnya? Apa terawal teman-teman? Pukat, ya, pukat menangkap ikan. Nah, teman-teman, ini banyak dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem.
Kamu pernah nonton film Finding Nemo yang kemudian diserok itu? Nah, travel itu teman-teman, ada yang model yang paling jahat adalah paling ujung bawahnya si serokannya itu ada besi pejal, teman-teman, untuk menjadi pemberat sekaligus untuk mengangkat serokannya itu. Nah, ini kalau ada terumbu karang, hancur ini. Bayi Nemo atau enggak, telur Nemo itu ya kangkut semua. Enggak ada sisanya, teman-teman. Itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Terumbu karang kita rusak gara-gara itu, teman-teman. Maka jangan salahkan nelayan tidak dapat ikan itu kenapa ya? Karena terumbu karang tempat hidup berpijak, ikan-ikan itu mati, diserok sama trawelnya ini, teman-teman. Nah, ini. Sesuatu, teman-teman. Ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup ya tak cukupkan materi memang sudah selesai ini ya. Tapi Pak Armi mau coba untuk merepetisi sesuatu, teman-teman. Coba yang di kelas ini coba kita ingat-ingat lagi. Ya, sama yang di rumah, Pak Armi akan pakai media papan tulis untuk coba merepetisi beberapa materi kita di kelas 12. Pak Armi mulai mengurutkan dari kasus atau semacam apa ya, isu populer yang sedang kita bahas di dunia hari ini, terkhusus tentang Indonesia. Apa isu yang paling dengan Indonesia? Yang terkait IKN. Apa IKN? Hah? Apa IKN apa? Ibu kota negara. Iya, ibu kota negara. Maka perpindahan ibu kota negara. Mari kita urutkan sama-sama dalam konteks sejarah. Ya, lihat di sini. Pertanyaan pertama, Pak Armi. Ibu kota negara kita yang pertama setelah kita merdeka di mana? Ayo, di mana? Kita merdeka tanggal 5. Oke, ibu kota negara kita di mana yang pertama? Jakarta. Siapa yang jawab tadi? Nih, ya Jakarta ya. Ini nulisin yang di. Mana? Nah. Oke, tanggal berapa tadi? Oke, catat ya teman-teman ya. Setelah ini kita pindah ke mana? Jogja, baik nih. Tahun berapa nih? Tanggal? Hah? Berapa Lorenz Andri? Iya, 46. Tanggal 4 Januari. Kita berpindah ke Yogyakarta. Pertanyaan Pak Armi, kenapa kita harus pindah ke Yogyakarta? Mana agresi ya, joto sih gue. Urung agresi iki, ngawur. Kenapa kita pindah? Iya, ada tentara Nika ya. Ini adalah perwakilan pemerintah kolonial Belanda yang punya kekuatan militer yang sangat kuat sekali. Dan Indonesia tahu diri, mereka pemenang Perang Dunia Kedua, punya senjata banyak, dan melihat letak Jakarta tidak strategis buat pertahanan, teman-teman. Karena letaknya di tepi utara Pulau Jawa. Sementara kenapa harus pindah ke Yogyakarta? Selain faktor diserang oleh Nika atau bahaya dari Nika, ancaman Nika, apalagi di Yogyakarta ada jaminan apa, teman-teman? Jaminan? Jaminannya siapa Soekarno di Jakarta? Sultan berapa? Hamengkubuwono berapa? 9, tepat sekali. Kemudian teman-teman, kalau pergi jalan ke Malioboro, seberangnya Benteng Brandenburg ada apa, teman-teman? Gedung apa namanya?
Gedung Agung itu dulu istana negara kita, disiapkan sedemikian rupa oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, teman-teman. Ya. Kilometer 0 Yogyakarta, ya. Oke, Yogyakarta akhirnya dijadikan ibu kota negara kita. Soekarno pindah naik kereta api, pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. 4 Januari tahun 1946. Pertanyaan berikutnya, selain mana jaminan Sultan Hamengkubuwono ke-9, Yogyakarta punya keistimewaan apa lagi, teman-teman? Di sana ada seorang jenderal besar militer yang menjamin keamanan Soekarno. Siapa namanya? Coba? Iya, Sudirman. Tepat sekali, Mas Andri. Ya. Sudirman yang menjamin keamanannya Soekarno di Yogyakarta. Sementara kalau Jakarta susah, militernya belum siap di sana. Ya. Kemudian pindah kemana lagi kita? Pindah kemana setelah ini? Tinggi. Mana? Dri? Bukit Tinggi. Siapa sih jawab? Oh, Emanuel. Ya, Bukit Tinggi. Kapan kita pindah dari Jogja ke Bukit Tinggi? Berapa? Iya, 48 ada peristiwa apa? Angelic. Agresi keberapa? Iya, tepat sekali. 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda kita yang kedua. Nah, terus apa yang terjadi di Jakarta? Kok pindah mau Pak ke Bukit Tinggi? Soekarno, Hatta dan para pemimpin negara kita ditawan, diasingkan ke Pulau Bangka di Kota Muntok. Namanya wilayahnya Bukit Menunding, teman-teman. Mereka dipindah, diangkut semua oleh Belanda ke sana untuk ditawan. Nah, kemudian apa yang dibentuk oleh Soekarno sebelum pindah ditawan oleh kolonial Belanda? Dia membentuk apa, teman-teman, di Bukit Tinggi? Singkatannya? PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Tujuannya untuk apa PDRI? Menegaskan bahwa Republik kita belum bubar, masih ada presidennya. Pertanyaan berikutnya dari saya ke kalian, siapa presiden PDRI? Ayo, lari, ayo, ini materi repetisi. Siapa presidennya? Siapa? Iya, Syafruddin Prawira Negara. Dia dulu Menteri Ekonomi di zamannya Soekarno yang kebetulan lagi jalan-jalan atau lagi singgah kunjungan dinas ke Bukit Tinggi. Yang paling aman, yang paling oke untuk tidak kena serangannya Belanda itu ada di Bukit Tinggi. Maka milih Bukit Tinggi. Lah, teman-teman, disinilah titik di mana kemudian Indonesia berjuang di kancah internasional. Titik ini kalau dibahas di sejarah minat, maka nanti akan ketemu dengan yang namanya sebuah pertemuan di New Delhi, India, namanya Konferensi Asia atau Asian Conference. Itu yang mengusulkan adalah Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Nah, Konferensi Asia itu menegaskan ke dunia internasional dan menekan pemerintah kolonial Belanda supaya mengembalikan Indonesia, ibu kotanya ke Yogyakarta. Tekanan internasionalnya di situ dari karena solidaritasnya si Jawaharlal Nehru, teman-teman. Ya, itu di situ. Kemudian, teman-teman, bagi orang Indonesia, ya bagi kekuatan dalam negeri Indonesia, ada satu perjanjian yang kemudian mengantarkan Indonesia kembali ibu kotanya ke Yogyakarta. Apa nama perjanjiannya, teman-teman? Kalau dari Jawaharlal Nehru kan Konferensi Asia. Tapi kalau di dalam Indonesia ada perjanjian nama orang, 2 orang, satu Belanda, satu Indonesia. RR singkatannya. Rumroyan, ya, di tanggal 3 Juli 1949, teman-teman. Ini yang menjadi penanda kembalinya kita ke Yogyakarta. Ya. Rumroyan.
Nah, teman-teman, kemudian di Rumah Royal ini ada beragam perundingan untuk kemudian kita akan bersiap menuju ke apa kita ini? Konferensi Meja Bundar di bulan Agustus tahun 1949. Sebelum sampai ke sini, di antara para pemimpin bangsa kita, itu muncul perpecahan, teman-teman, khususnya yang disebabkan oleh seorang tokoh Belanda bernama Van Mook. Itu ada organisasi namanya ini, teman-teman, yang kemarin kita bahas. BFO, Badan Permusyawaratan Negara-Negara Bonekanya Belanda di sini. Nah, tujuannya pemerintah Indonesia apa? Ketika sudah kembali ke Yogyakarta, bungkam BFO, teman-teman. Biar satu suara, besok di KMB itu nggak macam-macam terkait dengan pernyataan kedaulatan Indonesia. Nah, biar nggak macam-macamnya BFO, dibuatkan namanya satu pertemuan namanya Konferensi Inter-Indonesia. Dua tempat kita menggelar di Jakarta dan di Yogyakarta. Sorry, di Yogyakarta dulu. Terakhir sebelum berangkat ke Den Haag untuk KMB, kita ada pertemuan di Jakarta untuk menyatukan satu pandangan yang sama terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? BFO ini yang bermasalah, teman-teman. Ini bisa bikin ricuh. Ya, mereka kan anteknya Belanda, tapi orang-orang Indonesia yang sebenarnya mereka sangat ketakutan, ya. Teman-teman yang ikut tutorial Pak Armi, waktu kita persiapan ujian semester, ada yang masih ingat? Kita ikut ya? Ikut ya, kamu masuk ke room ya? Enggak? Oh, Catherine izinnya ya? Oke, Catherine yang kelas ya. Kelas D itu enggak banyak yang ikut ya? Saya cerita bahwa kenapa BFO masih laris, Pak, setelah kita kembali ke Yogyakarta. Ya karena para pejabat kita yang lokal itu sudah terbeli oleh pemerintah kolonial Belanda. Kamu kalau ikut saya, ikut kerajaan Belanda, kamu tak kasih jabatan, gelar muraden, priayi, dan sebagainya, penjaga perkebunan, punya tanah, punya sawah, tak jamin. Daripada kamu ikut merdeka, ikut republik. Maka BFO ini tujuannya adalah dihentikan, biar dia tidak bikin perpecahan di Indonesia, teman-teman. Ini langkah cerdasnya si Soekarno sama Hatta waktu itu. Ya dibungkam dulu si BFO, biar mungkin sampai ke Den Haag mereka nggak bikin beda-beda. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaan saya di KMB tentang KMB. Siapa wakil kita di KMB? Contoh perwakilan kita di KMB. Yang mewakili kita wakil dari Indonesia di KMB. Sini siapa sih? Kalau lupa ya. Ayo, siapa wakilnya kita di KMB? Wakil presiden kita. Posisinya di KMB, dia Perdana Menteri keberapa? 1, 2, 3? 1, 3. Ya. Perdana Menteri kita yang ke-3. Yang pertama siapa? Perdana Menteri kita yang pertama siapa? SS. Sultan Syahrir, tepat sekali. Yang kedua, dari Partai PKI. AS. Siapa? Amir Syarifuddin. Yang kedua. Yang ketiga siapa? Muhammad Hatta. Dia ingat, teman-teman, Muhammad Hatta perangkat jabatan. Dia wakil presiden juga sekaligus Perdana Menteri. Kenapa? Ya karena kemudian kita nggak bisa punya Perdana Menteri yang baik. Setelah Amir itu kenapa Amir? Amir kenapa jadi Perdana Menteri, teman-teman? Ayo dipilih kenapa? Amir ada dosa apa? Amir. Ayo Amir apa? Ayo. Ayo Krista, alias Rudi. Oleh Musa, Andre, Catherine, Josephine, Amir kenapa tidak jadi Perdana Menteri lagi? Kamu belum? 12 betul.
Lia dan si Tepung yang tidak udah keluar. Apa? Amir apa Amir? Ayo maju, tunduk semua. Apa Amir? Dia gagal di perjanjian apa teman-teman? Ya, peristiwa Madiun tepat sekali Krista. Dan kemudian dia gagal di perjanjian. Selain karena efeknya perjanjian itu ke peristiwa Madiun 48, dia gagal di perjanjian namanya apa? Perjanjiannya di atas kapal induk Amerika Serikat di Teluk Jakarta.